Seluruh keluargaku menderita OCD yang parah. Kami juga sangat terobsesi dengan kebersihan. Saat masih kecil dan membuat pangsit, orang tuaku bahkan mengukur mulutku terlebih dahulu, lalu menggunakan jangka untuk memotong kulit pangsit. Setiap pangsit harus benar-benar sama ukurannya. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu, aku juga mengembangkan OCD yang parah. Aku sangat bergantung pada jam tanganku setiap hari. Aku bangun tepat pukul 07.00, menghabiskan 10 menit merapikan tempat tidur, lalu membersihkan dan mensterilkan kamar mandi secara menyeluruh. Setelah itu, aku mandi selama 10 menit. Aku hidup seperti robot, mengulangi rutinitas yang sama setiap hari. Karena itu, aku tidak pernah terlambat bekerja, tetapi tidak ada rekan kerja yang menyukaiku. Obsesi terhadap kebersihan membuat semua orang menjauh. Tidak ada yang ingin berada dekat denganku. Setiap kali melihat orang saling berpelukan, aku merasa sangat iri. Aku mencoba menjadi normal, tetapi aku tidak pernah bisa berubah. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Setelah menulis surat perpisahan, aku pergi meninggalkan rumah dengan sepeda. Namun di jalan, aku tidak sengaja menabrak seorang gadis. Aku terlempar dari sepeda dan hampir jatuh ke dalam air yang kotor. Gadis itu menemukan catatan medis milikku dan segera menghentikan rencanaku. Lalu ia membawaku menemui seorang terapis. Tepat saat itu alarmku tiba-tiba berbunyi. Itu adalah waktu yang sudah dijadwalkan bagiku untuk buang angin. Dokter percaya bahwa jam tanganku adalah akar dari masalahku. Gadis itu segera mengambilnya dariku. Malam itu, bahkan setelah menghitung 10.000 ekor domba, aku tetap tidak bisa tertidur. Akibatnya, keesokan paginya aku bangun terlambat 30 menit. Aku panik dan bergegas ke tempat kerja. Aku pikir atasanku akan memarahiku, tetapi justru ia menyuruhku terlambat lagi lain kali. Kemudian ia memberitahu semua rekan kerjaku. Semua orang terkejut lalu mulai bertepuk tangan. Momen itu membuatku merasa sangat hangat dan diterima. Untuk membantuku pulih sepenuhnya, dokter mengadakan lomba lari. Para peserta diperbolehkan saling melempar cat. Ia percaya hal itu dapat mengurangi OCD-ku. Namun yang mengejutkan semua orang, aku berhasil menghindari setiap serangan dan menyelesaikan lomba tanpa terkena noda sedikit pun. Untungnya dokter masih memiliki satu langkah terakhir. Musik kemeja berwarna merah muda itu akhirnya menjadi satu-satunya warna yang ada di rumahku. Pada akhirnya, aku benar-benar mulai berubah. Aku berhenti memakai sarung tangan saat bermain piano. Aku minum dari gelas yang digunakan bersama, dan bahkan menerima pelukan dari gadis itu.